Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di Ashabul Channel. Di video kali ini kita akan mereview kisah sejarah dinasti Buaihi yang merupakan salah satu dinasti yang pernah ada di dalam sejarah keislaman dunia. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari cerita panjang sejarah dinasti ini. Salah satunya yaitu pemimpin dinasti ini memiliki semangat yang pantang menyerah dan optimisme yang sangat besar. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita review cerita dinasti yang asik ini. Number 1. Bermula dari seorang ayah yang bernama Buaihi, pria miskin yang tinggal di negeri Dailam, negeri yang terletak di barat daya Laut Kaspia dan telah tunduk pada kekuasaan Islam sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Buaihi bekerja mencari ikan, dan Buaihi memiliki 3 orang anak yang bernama Ali, Hasan, dan Ahmad yang juga bekerja membantu ayahnya mencari ikan. Ya, tentu saja ikannya di laut. Walaupun mereka berasal dari keluarga yang miskin, akan tetapi semangat serta keberaniannya dikenal oleh banyak orang, dan watak keberanian ini merupakan keturunan dari kakek mereka, sehingga kakeknya diberi gelar Abu Syuja yang artinya adalah sang pemberani. Number 2. Demi keluar dari tekanan kemiskinan, 3 anak tersebut mencoba merantau mengadu nasib untuk menjadi pasukan militer, dengan harapan menjadi militer dapat mendatangkan rezeki bagi diri mereka dan mengangkat derajat keluarganya. Setelah menjadi pasukan militer, mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Kali, salah seorang panglima perang Khilafah Abbasiyah di daerah Dailam. Setelah Makan Ibnu Kali kehilangan pamornya, maka Ali ibnu Buaihi bergabung dengan seorang panglima yang bernama Mardawid ibnu Zayyar ad-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawid mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Karaj, dan 2 saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari daerah Al-Karaj inilah ekspansi kekuasaan dinasti Buaihi bermula. Saat menjadi gubernur Al-Karaj, pertama-tama Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia dan menjadikan Shiraz sebagai pusat pemerintahannya. Ketika Mardawid ibnu Zayyar meninggal, Bani Buaihi yang bermarkas di Shiraz itu berhasil menaklukkan beberapa daerah lainnya seperti daerah Rai, Isfahan, dan daerah-daerah Jabal. Lalu Ali berusaha mendapatkan legalisasi dari Khalifah Abbasiyah yang bernama Ar-Rodi Billah dan mengirimkan sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ali yang sedari dulu seorang yang sangat-sangat ambisius, tidak merasa cukup dengan satu wilayah yang dia kuasai. Dia memperluas wilayahnya sampai ke Asfahan, sedangkan kedua saudaranya, Hasan dan Ahmad, memperluas wilayahnya sampai ke negeri Karman, Rai, dan Ahwaz. Number 3. Ketika pusat pemerintahan di Baghdad sedang dilanda kekisruan politik yang menyebabkan perebutan jabatan Amir al-Umaro antara wazir dan pemimpin militer. Para pemimpin militer ingin melakukan kudeta terhadap wazir, akan tetapi pasukannya tidak cukup kuat melawan pasukan wazir. Lalu pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad bin Buaihi yang berkedudukan di Ahwaz. Permintaannya itu pun langsung dikabulkan oleh Ahmad dan pasukannya pun tiba di Baghdad pada tanggal Jumadil Ula tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi. Ketika Ahmad bersama pasukannya sampai di lokasi, ia pun disambut baik oleh Khalifah saat itu dan langsung diangkat menjadi Amirul Umaro, yaitu penguasa politik negara. Dan ia pun diberi gelar Mu'izz ad-Daulah. Sementara saudaranya Ali ibnu Buaihi yang memerintah yang di bagian selatan Persia yang berpusat di Shiraz diberi gelar dengan gelar Imadud Daulah. Dan Hasan ibnu Buaihi yang memerintah di bagian utara daerah Isfahan dan Rai dianugerahi gelar Ruknud Daulah. Sungguh-sungguh luar biasa ketiga orang bersaudara ini ya guys, karena mampu menundukkan pasukan wazir dan khalifah. Sejak saat itu, sebagaimana terhadap para pemimpin militer Turki sebelumnya, para khalifah tunduk kepada Bani Buaihi. Pada masa pemerintahan Bani Buaihi ini, para khalifah Abbasiyah benar-benar tinggal namanya saja. Sungguh-sungguh malang. Pelaksanaan pemerintah pun sepenuhnya berada di tangan amir-amir atau pemimpin-pemimpin dari Bani Buaihi. Keadaan khalifah lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya, terutama karena Bani Buaihi adalah penganut aliran Syiah, sementara Bani Abbas adalah penganut aliran Sunni.
Setelah Baghdad dikuasai, Bani Buwayhi memindahkan markas kekuasaan dari Syirat ke Baghdad. Mereka membangun gedung tersendiri di tengah kota dengan nama Darul Al-Mamlakah. Meskipun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Shiraz, tempat Ali ibnu Buwayhi, saudara tertua, bertahta. Dengan kekuatan militer Bani Buwayhi, beberapa dinasti kecil yang sebelumnya memerdekakan diri dari Baghdad seperti Bani Hamdan di wilayah Syria dan Irak, dinasti Samaniyah dan Ikhshidiyah dapat dikendalikan dan kembali ke Baghdad. Di masa kekuasaan Bani Buwayhi, pemimpinnya mencurahkan perhatian secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Pada masa Bani Buwayhi ini, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan besar, di antaranya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Abdurrahman As-Sufi, Ibnu Maskawi, Abul A'la Al-Ma'ari, dan kelompok Ikhwanus Sofa. Dinasti Buwayhi juga membangun kapal-kapal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri, terutama permadani. Number 4. Kekuatan politik Bani Buwayhi tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Masing-masing merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya seperti pertikaian antara Izz ad-Daulah Bakhtiar, putra Mu'izz ad-Daulah, dan Adad ad-Daulah dengan putranya Imad ad-Daulah dalam perebutan jabatan Amir al-Umaro. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buwayhi merupakan salah satu faktor internal yang membawa kemunduran dan kehancuran pemerintahan mereka sendiri. Sedangkan faktor internal lainnya adalah pertentangan dalam tubuh militer antara golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki. Ketika Amir al-Umaro dijabat oleh Mu'izz ad-Daulah, persoalan itu semua dapat diatasi. Tetapi manakala jabatan itu diduduki oleh orang-orang yang lemah, masalah tersebut mulai muncul ke permukaan, mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Sejalan dengan makin melemahnya kekuatan politik Bani Buwayhi, makin banyak pula gangguan-gangguan dari luar yang membawa kepada kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam dan semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Daulah-daulah yang memisahkan diri itu antara lainnya dinasti Fatimiyah yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Ikhshidiyah di Mesir dan Syria, Hamdan di Aleppo dan Lembah Furat, Ghaznawi di Ghazna dekat Kabul, hingga akhirnya dinasti Saljuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buwayhi. Ditambah lagi peperangan antara Baha, Syaraf, dan saudara ketiga mereka yang bernama Samsam ad-Daulah, juga pertikaian antara anggota-anggota kerajaan untuk menentukan penerus mereka, serta fakta bahwa Buwayhi berkecenderungan Syiah, sehingga sangat dibenci oleh orang-orang Baghdad yang Sunni, menjadi sebab-sebab penting bagi keruntuhan dinasti Buwayhi ini. Pada tahun 1055, Raja Saljuk yang bernama Tughril Beg memasuki Baghdad dan mengakhiri riwayat kekuasaan Buwayhi. Raja yang terakhir dari dinasti ini di Irak yang bernama Al-Malik Ar-Rahim mengakhiri hidupnya dalam kurungan. Sungguh-sungguh menyedihkan. Jadi guys, dari cerita dinasti yang luar biasa ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa tidak penting lahir dari keluarga yang miskin, asal ada kesungguhan dan kegigihan akan mengantarkan kita kepada jalan kesuksesan. Dan keserakahan akan mengantarkan kita kepada jalan kehancuran meskipun terlahir dari keluarga yang kaya. Manjadda wajada. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini agar kami tetap semangat memberitahukan fakta-fakta yang menarik lainnya dan pengetahuan-pengetahuan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita ucapan-ucapan bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai hari yang ke-40, orang yang meninggal tadi masih berada di tengah-tengah rumah mereka, atau masih berada di tengah-tengah keluarga mereka. Jika seandainya salah satu keluarganya yang masih hidup melihat sesosok atau wujud yang serupa dengan orang yang meninggal tadi, maka mereka beranggapan bahwa yang mereka lihat itu adalah orang yang meninggal tadi. Atau sering juga kita dengar ketika ada anak kecil yang nangis secara terus-menerus atau rewel, maka orang-orang beranggapan bahwa dia itu ditegur oleh kakek buyutnya atau ditegur oleh keluarganya yang dulu-dulunya sudah meninggal. Maka apakah keyakinan itu benar? Maka dalam hal ini kita bisa lihat bahwa keyakinan demikian itu adalah bertentangan dengan apa yang telah Al-Quran sampaikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Yang mana artinya adalah seandainya orang-orang yang meninggal tadi itu mereka berkata kepada Allah, wahai Allah, kembalikan kami ke muka bumi, maka kami akan melaksanakan amal-amal soleh yang dulunya belum pernah kami laksanakan. Maka apa kata Allah? Kalla, tidak, aku tidak akan membuat kalian kembali ke muka bumi, karena aku pun tahu bahwa ucapan-ucapan kalian hanyalah alasan-alasan semata saja. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa berjumpa atau balik lagi ke dunia sehingga berjumpa dengan keluarganya yang meninggal tadi. Tidak bisa berjumpa dengan keluarga yang masih hidup, walaupun mereka yang meninggal tadi bermohon-mohon kepada Allah, seandainya mereka bisa kembali ke muka bumi, mereka akan melakukan amal soleh, tapi Allah tidak akan pernah mengasihi mereka untuk bisa kembali ke muka bumi. Jika seandainya pun mereka yang meninggal tadi kita jumpai, itu bisa saja adalah jin korin mereka, yang mana misalnya seandainya ada kemasukan, mereka mengaku sebagai kakek buyutnya atau orang tuanya yang meninggal, atau mereka menampakkan wujudnya yang serupa dengan keluarga kita yang meninggal, itu adalah jin korin. Apa itu jin korin? Jin korin adalah suatu makhluk yang sudah ada berdekatan dengan kita. Korin artinya dekat dengan kita, teman dengan kita semenjak ketika kita lahir, dan mereka pun berhenti mendekati kita sampai sebelum kita meninggal atau ketika kita meninggal sudah, maka jin korin itu nggak mendekati kita. Jadi seandainya ada orang kemasukan dan dia tahu beluk-beluk keluarga kita, dan dia mengaku misalnya sebagai orang tua kita, dan dia tahu kapan lahir orang tua kita, kejadian-kejadian orang tua kita, dia tahu semuanya, ya wajar saja, karena jin korin ini adalah sudah ada, sudah dekat, sudah menjadi teman dalam hidup kita semenjak kita kecil sampai kita meninggal. Ya wajar saja mereka tahu, dan wajar saja mereka tahu informasi-informasi mengenai tentang orang yang masih hidup tadi. Dan orang yang masih hidup bisa juga berjumpa dengan orang yang meninggal. Pada saat kapan? Yaitu pada saat tidur di kala mimpi. Sebagaimana Allah juga jelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, yang mana qala Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dalam ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya membawa atau mengutip pendapat dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ibnu Abbas dan banyak dari para ahli-ahli tafsir, yang mana mereka berpendapat inna arwahal ahya'i wal mauti taltaqi fil manami fatata'arafu ma sya'allahu minha fa idza arada jami'uha ruju'a ila al-ajsadi amsakallahu arwahal amwati indahu wa arsala arwahal ahya'i ila ajsadiha. Yang mana
Kata Imam Ibnu Abbas dan para ahli tafsirnya bahwa mereka berpendapat mengenai ayat ini, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal, saling satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing mereka, maksudnya ketika si yang hidup tadi mau kembali ke jasadnya, Allah silahkan, Allah izinkan. Dan ketika yang mati tadi, Allah tahan ruhnya sehingga tidak bisa kembali lagi ke dalam jasadnya. Jadi itulah dijelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar bahwa kalaupun bisa berjumpa, ya berjumpanya di alam mimpi saja ketika kita tidur. Dari dalil umum inilah bahwa kita yang masih hidup bisa berjumpa dengan mereka, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal, hanya berjumpa di dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyamul bid artinya adalah hari-hari putih. Maksudnya adalah puasa. Ayyamul bid adalah puasa sebanyak 3 hari di tiap-tiap bulan Hijriah, yang mana sudah maklum diketahui, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Abu Dzar, idza sumta minasyahri 3 ayyam, fasum 13 wa 14 wa 15." Yang mana artinya jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Tetapi kesunahan puasa Ayyamul Bid ini menjadi masalah ketika masuk di bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui di bulan Dzulhijjah itu tanggal 13 termasuk di dalam hari-hari tasyrik, yang mana dilarang untuk melakukan puasa sunnah. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar dan Siti Aisyah, mereka mengatakan, lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayusomna illa liman lam yajidul hadya. Pada hari tasyrik tidak diberi keringanan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadyu ketika itu. Lantas apakah puasa cukup 2 hari saja atau geser harinya? Dalam artian geser tidak pada tanggal 13, yaitu tanggal 14, 15, dan 16. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa tidak masalah apabila puasa Ayyamul Bid tidak dilakukan pada tiap-tiap tanggal 13, 14, dan 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Tidak masalah, asal di bulan Hijriah dan sebanyak 3 hari, maka tidak masalah dan mendapati kesunahan puasa Ayyamul Bid. Dalam hal ini Rasul SAW juga pernah bersabda, yang mana sabda Rasulullah ini tidak ada menentukan harus tanggal 13, 14, dan 15 di tiap-tiap bulan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausani khalili bi thalathi la ad'uhunna hatta amuta. Shaumi 3 ayyam min kulli syahrin wa salatid duha wa naumi ala witri." Abu Hurairah mengatakan, kekasihku, yaitu dalam hal ini Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati.
Yang pertama adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan Hijriah. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Di sini di wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama tidak ada harus ketentuan tanggal 13, 14, dan 15 puasa Ayyamul Bid tersebut. Maka dari hadis inilah dapat diambil kesimpulan bahwa boleh puasa Ayyamul Bid pada selain tanggal 13, 14, dan 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Akan tetapi digeser harinya, yaitu boleh 14, 15, dan 16, 17, 18, dan 19, dan seterusnya. Asal di tiap-tiap bulan itu 3 hari puasa sunnah Ayyamul Bid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Apa kabar semua anak-anak Ustadz sekalian? Perkenalkan, nama Ustadz adalah Muhammad Ilham Syaputra, mengajar mata pelajaran fikih dan praktek ibadah. Bahasan kita kali ini adalah mengenai tentang toharoh. Sebelum kita membahas tentang apa itu toharoh, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian fikih. Nah, fikih itu merupakan suatu cabang ilmu yang ada di dalam syariat agama yang mana mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang terkecil dalam kehidupan rumah tangga, yang terbesar dalam kehidupan pemerintahan ini. Maka semua aspek kehidupan kita sehari-harinya diatur oleh ilmu fikih. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan tentang toharoh. Sebelum kita memasuki isi dari toharoh itu, maka ada baiknya kita akan mengenali dulu apa itu toharoh. Nah, dari sisi pengertian, itu toharoh itu ada dua segi. Yang pertama dari segi istilah dan kedua dari segi bahasa. Maka yang pertama dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa, toharoh itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nazofah, yang artinya kebersihan. Maka nanti anak-anak Ustadz bisa lihat sendiri di dinding-dinding sekolah kita ada bacaannya an-nazofatu minal iman, yaitu artinya kebersihan bagian dari iman. Dan kedua, dari segi istilah. Dari segi istilah fikih, toharoh itu adalah menyucikan diri, badan, pakaian, dan tempat dari najis dan juga hadas. Tempat dan pakaian dari najis disucikan, sedangkan diri itu dari hadas. Nah, saya tadi ada mengatakan bahwa menyucikan diri dari najis dan hadas. Tahukah anak-anak Ustadz, apa itu perbedaan antara najis dengan hadas? Banyak kita pernah dengar apa sih itu najis, apa itu hadas. Nah, cara mengetahui perbedaannya gampang sekali. Sebagai contoh, jika ada perempuan yang sedang haid atau mamnu istilahnya anak zaman sekarang, yang keluar darahnya itu adalah najis. Sedangkan status hukum si perempuan tadi dalam ilmu fikih adalah hadas. Maka daripada itu, keluarnya darah haid tadi itu adalah najis, sedangkan status hukum si perempuan yang mengeluarkan darah haid tadi adalah hadas. Maka disebutlah perempuan itu adalah perempuan yang berhadas, yaitu dalam hal ini adalah hadas besar. Sementara sedangkan laki-laki ataupun perempuan yang mengeluarkan air seninya atau air kencing itu adalah najis. Sedangkan status hukum si laki-laki dan perempuan yang mengeluarkan air kencing tadi adalah hadas, yaitu manusia atau laki-laki dan perempuan yang berhadas. Itulah perbedaan hadas dengan najis. Baiklah, sekarang kita memasuki tentang toharoh. Sebenarnya yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya mengenai hadas dengan najis itu sebenarnya sudah masuk di dalam pembahasan toharoh. Jadi pembahasan toharoh itu lumayan banyak. Yang pertama itu adalah hadas yang saya sebutkan tadi juga dengan najisnya. Yang ketiga adalah tentang wudhu. Keempat tayamum. Kelima mandi janabah. Yang keenam pembahasan tentang haid. Yang ketujuh tentang macam-macam air. Jadi banyak semua. Jadi pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas nanti itu semua termasuk di dalam
toharoh, yaitu pembahasan toharoh yang kita bahas ini. Maka pembahasan toharoh kita ke depannya adalah membahas tentang hadas, najis, wudhu, keempat tayamum, kelima mandi janabah, yang keenam pembahasan tentang haid, yang ketujuh tentang macam-macam air. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tentang toharoh. Nanti apa itu isi toharoh dan bagaimana macam-macam toharoh tadi nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyamul bid artinya adalah hari-hari putih. Maksudnya adalah puasa. Ayyamul bid adalah puasa sebanyak 3 hari di tiap-tiap bulan Hijriah, yang mana sudah maklum diketahui, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dzar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Abu Dzar, idza sumta minasyahri 3 ayyam, fasum 13 wa 14 wa 15." Yang mana artinya jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Tetapi kesunahan puasa Ayyamul Bid ini menjadi masalah ketika masuk di bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui di bulan Dzulhijjah itu tanggal 13 termasuk di dalam hari-hari tasyrik, yang mana dilarang untuk melakukan puasa sunnah. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar dan Siti Aisyah, mereka mengatakan, lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayusamna illa liman lam yajidul hadya. Pada hari tasyrik tidak diberi keringanan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadyu ketika itu. Lantas apakah puasa cukup 2 hari saja atau geser harinya? Dalam artian geser tidak pada tanggal 13, yaitu tanggal 14, 15, dan 16. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa tidak masalah apabila puasa Ayyamul Bid tidak dilakukan pada tiap-tiap tanggal 13, 14, dan 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Tidak masalah, asal di bulan Hijriah dan sebanyak 3 hari, maka tidak masalah dan mendapati kesunahan puasa Ayyamul Bid. Dalam hal ini Rasul SAW juga pernah bersabda, yang mana sabda Rasulullah ini tidak ada menentukan harus tanggal 13, 14, dan 15 di tiap-tiap bulan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausani khalili bi thalathi la ad'uhunna hatta amuta. Shaumi 3 ayyam min kulli syahrin wa salati duha wa naumi ala witri." Abu Hurairah mengatakan, kekasihku, yaitu dalam hal ini Rasul SAW mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan Hijriah. Yang kedua sholat duha. Yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Di sini di wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama tidak ada
harus ketentuan tanggal 13, 14, dan 15 puasa Ayyamul Bid tersebut. Maka dari hadis inilah dapat diambil kesimpulan bahwa boleh puasa Ayyamul Bid pada selain tanggal 13, 14, dan 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Akan tetapi digeser harinya, yaitu boleh 14, 15, dan 16, 17, 18, dan 19, dan seterusnya. Asal di tiap-tiap bulan itu 3 hari puasa sunnah Ayyamul Bid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Video kali ini adalah membahas tentang hukum orang yang berkurban atas nama orang yang meninggal atau orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukum kurban bagi orang yang sudah meninggal itu tidak sah dan tidak sampai. Adapun pendapat yang kedua dikatakan bahwa hukum orang yang berkurban kepada orang yang sudah meninggal dikatakan sampai. Nah, kita akan jelaskan kenapa 2 pendapat ini bisa berbeda pendapat. Kita masuk pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak sah orang yang sudah meninggal dikurbankan atas nama orang yang meninggal tadi. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni di jilid keduanya, bahwa orang yang sudah meninggal tidak sampai kurbannya. Baiklah, akan kita lihat dalam kitabnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pendapat yang pertama dapat dinukil di dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid yang kedua karya Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Dikatakan wala yajuzu 'anil mayyiti, dan tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal alal ashah, menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa tidak boleh? Karena alasannya menurut pendapat kaul yang ashah yang paling kuat, bahwa orang yang sudah meninggal atau ketika kita mau mengkurbankan kepada atas nama orang lain, maka harus ada izin dari orang yang bersangkutan. Sedangkan ketika kita mau mengkurbankan orang yang sudah meninggal, bagaimana kita mau dapat izinnya sementara dia telah meninggal di dunia? Kan gak mungkin kita datang ke kuburannya minta izin, wahai bapak, aku kurbankan ya kurban ini atas namamu. Kan gak mungkin. Jadi tidak boleh. Illa ayusiya biha, kecuali. Jadi kecuali di sini maksudnya adalah boleh. Kecuali yaitu ayusiya biha, orang yang meninggal tadi semasa hidupnya dia telah berwasiat kepada anaknya semisalnya. Apa wasiatnya? Misalnya begini. Wahai anakku, misalnya bentar lagi aku akan meninggal. Di bank sana ada uangku sebesar 10 juta. Nanti potong 2 juta ya untuk buat kurbanku, karena aku belum kurban gitu. Karena dia berwasiat semasa hidup. Nah, ketika dia meninggal, karena ada wasiatnya itu, maka sah kurbannya gitu ya. Sedangkan na'am tajuzul niyabatu anhu fi ma ayyanahu binadrin qabla mautihi. Jadi boleh diwakilkan. Maksudnya adalah boleh berkurban atas orang yang sudah meninggal dengan syarat yang kedua, bahwa seorang yang meninggal tadi ketika semasa hidupnya dia bernazar, yaitu contoh kecil nazarnya misalnya begini. Pada saat itu dia memiliki anak yang mana anaknya itu sedang hamil. Lalu dia bernazar, kalau anakku ini melahirkan cucuku perempuan, maka aku bernazar aku akan berkurban. Kebetulan dia memang belum berkurban saat itu. Sebelum lahiran anaknya dalam artian sebelum lahir cucunya, dia keburu meninggal duluan. Maka setelah meninggal, anak-anaknya boleh atau bahkan pun wajib mengkurbankan si
ayahnya yang meninggal tadi sebelum anaknya lahir. Karena apa? Karena dia sudah bernazar semasa hidupnya, yaitu nazar apa? Nazar berkurban. Bagaimana pendapat yang pertama yang saya jelaskan tadi, bahwa berkurban itu tidak sah bagi orang yang sudah meninggal. Tapi di dalam kitab yang saya bacakan tadi, bisa jadi sah atau sampai pahala kurbannya tadi dengan dua syarat yang harus diikuti. Nah, syarat yang pertama yang saya katakan tadi adalah dia harus, si mayit tadi semasa hidupnya dia sudah berwasiat terlebih dahulu. Atau syarat yang kedua, semasa hidupnya si mayit tadi sudah bernazar. Nah, jadi wasiat dan sebab bernazar tadi, dua sebab ini menghantarkan si mayit yang awalnya tidak boleh berkurban ketika dia sudah meninggal, diwakilkan kepada anaknya, tidak boleh, karena dua sebab tadi menjadi boleh. Jadi dua sebab inilah menjadi syarat agar kurban bagi orang yang meninggal menjadi boleh dan sah dilakukan. Nah, itulah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Yahya Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah di jilid yang ke-8, bahwa orang yang sudah meninggal dikasih kurban atau dikurbankan atas nama orang yang sudah meninggal, maka kurbannya itu sampai. Mengapa sampai? Karena orang yang berkurban itu disamakan dengan hukum orang yang bersedekah. Nah, orang yang bersedekah itu kepada siapapun sampai, kepada orang yang hidup juga sampai, kepada orang yang mati juga sampai. Sebagai contoh, jika ada seorang ayah yang sudah meninggal, lantas anaknya yang masih hidup memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak infak di dalam masjid dengan niat uang tadi itu dia sedekahkan atas nama ayahnya yang sudah meninggal, tentu pahalanya itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal tadi. Begitupun juga kurban. Kurban itu disamakan hukumnya. Maka baik yang sudah hidup ataupun yang sudah meninggal, orang yang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal maka juga sampai, sebagaimana disamakan hukumnya dengan hukum yang sedekah. Itulah diterangkan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, dan ibarah kitabnya adalah sebagai berikut. Jadi, di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai tentang hukum sampaikah kurban yang atas nama orang yang meninggal, ada dua pendapat. Jadi, sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu pendapat yang pertama mengatakan tidak sampai, kecuali dengan dua syarat, yaitu dia harus semasa hidup berwasiat, dan kedua, dia semasa hidup harus bernazar. Dengan pendapat yang kedua mengatakan sampai, karena kurban itu disamakan hukumnya dengan hukum yang bersedekah. Di dalam hal ini, saya secara pribadi mengamalkan pendapat yang kedua. Mengapa saya mengamalkan pendapat yang kedua? Karena lebih mudah diamalkan dan tidak menyulitkan untuk kita. Karena niat kita baik untuk mengorbankan atau memberikan pahala kurban kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, karena niat baik tadi itulah pendapat yang pertama itu boleh ditinggalkan dan boleh memakai pendapat yang kedua. Nah, sekiranya video ini bermanfaat, maka bolehlah kita sama-sama share agar menjadi pahala jariah kepada kami semua. Jadi sampai sini saya dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita ucapan-ucapan bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai hari yang ke-40, orang yang meninggal tadi masih berada di tengah-tengah rumah mereka atau masih berada di tengah-tengah keluarga mereka. Jika seandainya salah satu keluarganya yang masih hidup melihat sesosok atau wujud yang serupa dengan orang yang meninggal tadi, maka mereka beranggapan bahwa yang mereka lihat itu adalah orang yang meninggal tadi. Atau sering juga kita dengar ketika ada anak kecil yang menangis secara terus-menerus atau rewel, maka orang-orang beranggapan bahwa dia itu ditegur oleh kakek buyutnya atau ditegur oleh keluarganya yang dulu-dulunya sudah meninggal. Maka apakah keyakinan itu benar? Maka dalam hal ini kita bisa lihat bahwa keyakinan demikian itu adalah bertentangan dengan apa yang telah Al-Quran sampaikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ayat ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Yang mana artinya adalah seandainya orang-orang yang meninggal tadi itu mereka berkata kepada Allah, wahai Allah, kembalikan kami ke muka bumi, maka kami akan melaksanakan amal-amal soleh yang dulunya belum pernah kami laksanakan. Maka apa kata Allah? Kalla, tidak, aku tidak akan membuat kalian kembali ke muka bumi, karena aku pun tahu bahwa ucapan-ucapan kalian hanyalah alasan-alasan semata saja. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa berjumpa atau balik lagi ke dunia sehingga berjumpa dengan keluarganya yang meninggalkannya. Tidak bisa berjumpa dengan keluarga yang masih hidup, walaupun mereka yang meninggal tadi bermohon-mohon kepada Allah, seandainya mereka bisa kembali ke muka bumi, mereka akan melakukan amal soleh, tapi Allah tidak akan pernah mengasihi mereka untuk bisa kembali ke muka bumi. Jika seandainya pun mereka yang meninggal tadi kita jumpai, itu bisa saja adalah jin korin mereka, yang mana misalnya seandainya ada kemasukan, mereka mengaku sebagai kakek buyutnya atau orang tuanya yang meninggal, atau mereka menampakkan wujudnya yang serupa dengan keluarga kita yang meninggal, itu adalah jin korin. Apa itu jin korin? Jin korin adalah suatu makhluk yang sudah ada berdekatan dengan kita. Korin artinya dekat dengan kita, teman dengan kita semenjak ketika kita lahir, dan mereka pun berhenti mendekati kita sampai sebelum kita meninggal atau ketika kita meninggal sudah, maka jin korin itu nggak mendekati kita. Jadi seandainya ada orang kemasukan dan dia tahu beluk-beluk keluarga kita, dan dia mengaku misalnya sebagai orang tua kita, dan dia tahu kapan lahir orang tua kita, kejadian-kejadian orang tua kita, dia tahu semuanya, ya wajar saja. Karena jin korin ini adalah sudah ada, sudah dekat, sudah menjadi teman dalam hidup kita semenjak kita kecil sampai kita meninggal. Ya wajar saja mereka tahu, dan wajar saja mereka tahu informasi-informasi mengenai tentang orang yang masih hidup tadi. Dan orang yang masih hidup bisa juga berjumpa dengan orang yang meninggal. Pada saat kapan? Yaitu pada saat tidur di kala mimpi. Sebagaimana Allah juga jelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 42, yang mana qala Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dalam ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya membawa atau mengutip pendapat dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ibnu Abbas dan banyak dari para ahli-ahli tafsir, yang mana mereka berpendapat inna arwahal ahya'i wal mauti taltaqi fil manami fatata'arafu masya'allahu minha fa idza arada jami'uha ruju'a ilal ajsadi amsakallahu arwahal amwati indahu wa arsala arwahal ahya'i ila ajsadiha.
Yang mana kata Imam Ibnu Abbas dan para ahli tafsirnya bahwa mereka berpendapat mengenai ayat ini, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal, saling satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing mereka, maksudnya ketika si yang hidup tadi mau kembali ke jasadnya, Allah silahkan, Allah izinkan. Dan ketika yang mati tadi, Allah tahan ruhnya sehingga tidak bisa kembali lagi ke dalam jasadnya. Jadi itulah dijelaskan di dalam Quran surah Az-Zumar bahwa kalaupun bisa berjumpa, ya berjumpanya di alam mimpi saja ketika kita tidur. Dari dalil umum inilah bahwa kita yang masih hidup bisa berjumpa dengan mereka, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal, hanya berjumpa dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwa ada dalil pelarangan bagi orang yang hendak melaksanakan kurban apabila sudah memasuki bulan Dzulhijjah, terhitung dari mulai tanggal 1 sampai Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Memang ada pelarangan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang hendak melaksanakan kurban itu tidak boleh memotong kuku dan memotong rambutnya. Tetapi apakah dalil ini suatu pelarangan yang sifatnya haram sehingga membuat ibadah kurban itu tidak sah, ataukah dalil ini hanya sebatas pelarangan yang sifatnya makruh, yaitu hanya sebatas anjuran untuk jangan dilakukan? Nah, sini bisa kita lihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar di jilid yang kedua tentang di dalam bab kurban, yaitu bunyi hadisnya, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah satu di antara kalian hendak melaksanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka janganlah memotong rambut dan kuku-kuku kalian. Nah, ini adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim yang mana syaratnya sebagaimana syarat Imam Al-Bukhari. Nah, dari dalil hadis yang saya bacakan tadi, di sini menurut mayoritas ulama bahwa hadis tersebut bukan bentuk pelarangan yang bersifat haram. Mengapa demikian? Karena logikanya begini. Kurban itu sendiri kan hukumnya adalah sunnah. Jadi dari mana asalnya pelarangan dari larangan kurban tadi itu bersifat haram? Itu rada-rada nggak nyambung. Minimal kalau hukum kurbannya itu sunnah, minimal ya pelarangannya itu adalah makruh. Jadi potong rambut dan potong kuku tadi itu hukumnya adalah makruh. Sedangkan karena apa? Karena kurban tadi hukumnya adalah sunnah. Itu logika yang pertama. Nah, logika yang kedua, mengapa pelarangan memotong kuku dan potong rambut itu adalah makruh? Karena itu kata para ulama mengikuti orang yang berihram ketika saat sedang haji. Nah, mengapa begitu? Karena bagi orang yang sedang melaksanakan haji dan mereka pada saat itu posisinya masih sedang memakai kain ihram, mereka itu dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambutnya. Bahkan mereka bisa dikenakan denda. Nah, jadi karena haji yang pada saat itu masih sedang memakai kain ihram, bagi orang yang berkurban mengikuti, yaitu tafa'ulan bimuharrimin, mengikuti mereka yang sedang berihram tadi, yaitu tidak memotong kuku dan memotong rambutnya juga. Jadi hanya bersifat mengikuti orang yang sedang berhaji, yaitu ihram pada saat itu. Nah, maka pada saat itu juga kita bisa lihat di dalam teks hadis ini, di situ ada kata wa aroda. Wa aroda itu dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar, annahu allaqatat tadhiyata 'alal iradah, yang mana
kata aroda itu yaitu adalah artinya irodah, berkeinginan atau hendaklah. Maka tidak wajib untuk mengatakan bahwa tidak haram mengatakan bahwa orang yang memotong kuku dan memotong rambut itu bisa hukumnya haram. Jadi seperti itu. Maka karena kata irodah tadi hendaklah, seolah-olah Nabi berkata seperti ini, maka hendaklah kalian itu bagi yang hendak berkurban, janganlah memotong kuku dan memotong rambutnya. Seandainya dalil itu bersifat haram, maka Nabi Muhammad SAW tegas mengatakan hurimat, diharamkan bagi kamu, hurimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinzir, misalnya begitu di dalam Al-Quran. Jelas pelarangannya, diharamkan. Sedangkan di dalam hadis ini tidak ada kalimat hurimat, dilarang, tapi dikatakan larangan di situ yaitu bersifat arodah, yaitu hendaklah. Nah, kalimat hendaklah di situ menjadi bukti dalil bahwa memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkurban pada masuk waktu 1 Zulhijjah sampai Idul Adha, pelarangannya hanya bersifat makruh. Nah, itulah menurut pendapat kebanyakan para ulama. Memang tidak bisa dipungkiri ada dalil yang lain, yaitu pendapat ulama yang mengatakan bahwa memotong kuku dan memotong rambut itu adalah haram, yaitu pendapat mazhab Hambali. Yang mana dari hadis ini juga mereka memutlakkan kalimat yang aroda tadi, yaitu pelarangan yang untuk bersifat haram. Nah, adapun seandainya kita mengikuti pendapat mayoritas maupun pendapat Imam Hambali, bahwa seandainya pun kita mengikuti pendapat Imam Hambali dan pendapat mayoritas, tidak akan membuat ibadah itu tidak sah, melainkan ya sama sah-sah juga. Walaupun kita mengikuti Imam Hambali, walaupun berdosa memotong kuku dan memotong rambut, maka ibadahnya juga sah. Seandainya kita mengikuti pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa itu makruh, ya ibadahnya, kurbannya juga tetap sah. Jadi tidak ada masalah. Jadi mengikuti pendapat mayoritas ulama ataupun mengikuti minoritas ulama, kedua-duanya hukum kurbannya mengatakan sah. Tidak ada masalah apapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di Ashabul Channel. Di video kali ini kita akan mereview kisah sejarah dinasti Buwaihi yang merupakan salah satu dinasti yang pernah ada di dalam sejarah keislaman dunia. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari cerita panjang sejarah dinasti ini. Salah satunya yaitu pemimpin dinasti ini memiliki semangat yang pantang menyerah dan optimisme yang sangat besar. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita review cerita dinasti yang asik ini. Number 1. Bermula dari seorang ayah yang bernama Buwaihi, pria miskin yang tinggal di negeri Dailam, negeri yang terletak di barat daya Laut Kaspia dan telah tunduk pada kekuasaan Islam sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Buwaihi bekerja mencari ikan, dan Buwaihi memiliki 3 orang anak yang bernama Ali, Hasan, dan Ahmad yang juga bekerja membantu ayahnya mencari ikan. Ya, tentu saja ikannya di laut. Walaupun mereka berasal dari keluarga yang miskin, akan tetapi semangat serta keberaniannya dikenal oleh banyak orang, dan watak keberanian ini merupakan keturunan dari kakek mereka, sehingga kakeknya diberi gelar Abu Syuja yang artinya adalah sang pemberani. Number 2. Demi keluar dari tekanan kemiskinan, 3 anak tersebut mencoba merantau mengadu nasib untuk menjadi pasukan militer, dengan harapan menjadi militer dapat mendatangkan rezeki bagi diri mereka dan mengangkat derajat keluarganya. Setelah menjadi pasukan militer, mereka bergabung dengan pasukan Makan Ibnu Kali, salah seorang panglima perang Khilafah Abbasiyah di daerah Dailam. Setelah Makan Ibnu Kali kehilangan pamornya, maka Ali ibnu Buwaihi bergabung dengan seorang panglima yang bernama Bardawid ibnu Zayyar ad-Dailami. Karena prestasi mereka, Mardawid mengangkat Ali menjadi gubernur Al-Karaj dan 2 saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari daerah Al-Karaj inilah ekspansi kekuasaan dinasti Buwaihi bermula. Saat menjadi gubernur Al-Karaj,
pertama-tama Ali berhasil menaklukkan daerah-daerah di Persia dan menjadikan Shiraz sebagai pusat pemerintahannya. Ketika Mardawid ibnu Zayyar meninggal, Bani Buaihi yang bermarkas di Shiraz itu berhasil menaklukkan beberapa daerah lainnya seperti daerah Rai, Isfahan, dan daerah-daerah Jabal. Lalu Ali berusaha mendapatkan legalisasi dari Khalifah Abbasiyah yang bernama Ar-Rodi Billah dan mengirimkan sejumlah uang untuk perbendaharaan negara. Ali yang sedari dulu seorang yang sangat-sangat ambisius tidak merasa cukup dengan satu wilayah yang dia kuasai. Dia memperluas wilayahnya sampai ke Asfahan, sedangkan kedua saudaranya Hasan dan Ahmad memperluas wilayahnya sampai ke negeri Karman, Rai, dan Ahwaz. Number 3. Ketika pusat pemerintahan di Baghdad sedang dilanda kekisruan politik yang menyebabkan perebutan jabatan Amir al-Umaro antara wazir dan pemimpin militer. Para pemimpin militer ingin melakukan kudeta terhadap wazir, akan tetapi pasukannya tidak cukup kuat melawan pasukan wazir. Lalu pemimpin militer meminta bantuan kepada Ahmad bin Buaihi yang berkedudukan di Ahwaz. Permintaannya itu pun langsung dikabulkan oleh Ahmad dan pasukannya pun tiba di Baghdad pada tanggal Jumadil Ula tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi. Ketika Ahmad bersama pasukannya sampai di lokasi, ia pun disambut baik oleh Khalifah saat itu dan langsung diangkat menjadi Amirul Umaro, yaitu penguasa politik negara. Dan ia pun diberi gelar Mu'izz ad-Daulah. Sementara saudaranya Ali ibnu Buaihi yang memerintah yang di bagian selatan Persia yang berpusat di Shiraz diberi gelar dengan gelar Imadud Daulah. Dan Hasan ibnu Buaihi yang memerintah di bagian utara daerah Isfahan dan Rai dianugerahi gelar Ruknud Daulah. Sungguh-sungguh luar biasa ketiga orang bersaudara ini ya guys, karena mampu menundukkan pasukan wazir dan khalifah. Sejak saat itu, sebagaimana terhadap para pemimpin militer Turki sebelumnya, para khalifah tunduk kepada Bani Buaihi. Pada masa pemerintahan Bani Buaihi ini, para khalifah Abbasiyah benar-benar tinggal namanya saja. Sungguh-sungguh malang. Pelaksanaan pemerintah pun sepenuhnya berada di tangan amir-amir atau pemimpin-pemimpin dari Bani Buaihi. Keadaan khalifah lebih buruk daripada masa-masa sebelumnya, terutama karena Bani Buaihi adalah penganut aliran Syiah, sementara Bani Abbas adalah penganut aliran Sunni. Setelah Baghdad dikuasai, Bani Buaihi memindahkan markas kekuasaan dari Shiraz ke Baghdad. Mereka membangun gedung tersendiri di tengah kota dengan nama Darul Al-Mamlakah. Meskipun demikian, kendali politik yang sebenarnya masih berada di Shiraz, tempat Ali ibnu Buaihi, saudara tertua, bertahta. Dengan kekuatan militer Bani Buaihi, beberapa dinasti kecil yang sebelumnya memerdekakan diri dari Baghdad seperti Bani Hamdan di wilayah Syria dan Irak, dinasti Samaniyah dan Ikhshidiyah dapat dikendalikan dan kembali ke Baghdad. Di masa kekuasaan Bani Buaihi, pemimpinnya mencurahkan perhatian secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Pada masa Bani Buaihi ini, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan besar, di antaranya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Farghani, Abdurrahman As-Sufi, Ibnu Maskawi, Abul A'la Al-Ma'ari, dan kelompok Ikhwanus Sofa. Dinasti Buaihi juga membangun kapal-kapal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri, terutama permadani. Number 4. Kekuatan politik Bani Buaihi tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Masing-masing merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya seperti pertikaian antara Izz ad-Daulah Bakhtiar, putra Mu'izz ad-Daulah, dan Adad ad-Daulah dengan putranya Imad ad-Daulah dalam perebutan jabatan Amir al-Umaro. Perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buaihi merupakan salah satu faktor internal yang membawa kemunduran dan kehancuran pemerintahan mereka sendiri. Sedangkan faktor internal lainnya adalah pertentangan dalam tubuh militer antara golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki. Ketika Amir al-Umaro dijabat oleh Mu'izz ad-Daulah, persoalan itu semua dapat diatasi.
Tetapi manakala jabatan itu diduduki oleh orang-orang yang lemah, masalah tersebut mulai muncul ke permukaan, mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintah. Sejalan dengan makin melemahnya kekuatan politik Bani Buaihi, makin banyak pula gangguan-gangguan dari luar yang membawa kepada kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Faktor-faktor eksternal tersebut diantaranya adalah semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam dan semakin banyaknya dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Daulah-daulah yang memisahkan diri itu antara lainnya dinasti Fatimiyah yang memproklamasikan dirinya sebagai pemegang jabatan khalifah di Mesir, Iqshidiyah di Mesir dan Syria, Hamdan di Aleppo dan Lembah Furat, Ghaznawi di Ghazna dekat Kabul, hingga akhirnya dinasti Saljuk berhasil merebut kekuasaan dari tangan Bani Buaihi. Ditambah lagi peperangan antara Baha, Syaraf, dan saudara ketiga mereka yang bernama Samsam ad-Daulah, juga pertikaian antara anggota-anggota kerajaan untuk menentukan penerus mereka, serta fakta bahwa Buaihi berkecenderungan Syiah, sehingga sangat dibenci oleh orang-orang Baghdad yang Sunni, menjadi sebab-sebab penting bagi keruntuhan dinasti Buaihi ini. Pada tahun 1055, Raja Saljuk yang bernama Tughril Beg memasuki Baghdad dan mengakhiri riwayat kekuasaan Buaihi. Raja yang terakhir dari dinasti ini di Irak yang bernama Al-Malik Ar-Rahim mengakhiri hidupnya dalam kurungan. Sungguh-sungguh menyedihkan. Jadi guys, dari cerita dinasti yang luar biasa ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa tidak penting lahir dari keluarga yang miskin, asal ada kesungguhan dan kegigihan akan mengantarkan kita kepada jalan kesuksesan. Dan keserakahan akan mengantarkan kita kepada jalan kehancuran meskipun terlahir dari keluarga yang kaya. Manjadda wajada. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini agar kami tetap semangat memberitahukan fakta-fakta yang menarik lainnya dan pengetahuan-pengetahuan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.